Jabal Sur. Ya. Oke Masya Allah, teman-teman, Gunung Sur assalamualaikum ini adalah warahmatullahi salah satu wabarakatuh. tempat Sekarang kita bersiara istimewa di yang Jabal Sur. menjadi saksi Jadi bisu untuk perjuangan baginda sejarahnya Nabi Muhammad nanti SAW. langsung dengar sama ustaznya Ketika saja. apa? Ada yang tahu? Masya Allah, ya betul sekali, yaitu ketika berhijrah. Nah, Masya Allah, kisah hijrah Nabi Muhammad sebenarnya tidak bisa kita ceritakan dengan mulut saja ya Bunda ya. Jadi ceritanya sangat dramatis, melebihi film-film yang kita tahu selama ini. Karena Nabi Muhammad SAW ya Bunda memegang amanah, menggenggam kalimat la ilaha illallah dengan mempertaruhkan harta dan nyawa. Ya. Nah, bagaimana kisah yang ada di sini? Jadi Jabal Tur ini ya Bunda, di bawahnya sedikit itu ada gua, namanya gua Tur, ya, gua Tur. Di situ adalah tempat tersembunyi Nabi Muhammad SAW saat Nabi Muhammad berhijrah. Ya, ceritanya bagaimana? Jadi ketika baginda Nabi Muhammad berhijrah dari rumahnya, rumah baginda Nabi bersama Sayyidah Khadijah itu dekat dengan tempat kita sa'i, keluar kita sa'i kemarin ya. Nah, di situ baginda Nabi Muhammad menuju, yang tahu eskalator viral tahu? Tahu. Nah, depan Masjidil Haram tahu ya. Itu adalah rumah baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Beliau menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq, padahal pada saat itu beliau dikepung di rumah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menolong. Jadi prajurit yang mengepung atau pemburu yang mengepung baginda, ada yang mengatakan ditidurkan, bahkan ada yang mengatakan tidak tidur tapi mereka tidak melihat Nabi Muhammad. Jadi kalau di Al-Quran di surat Yasin, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan di antara mereka penghalang, di belakang mereka penghalang, mereka tidak bisa melihat. Ya, kami butakan mereka, mereka tidak bisa melihat. Masya Allah. Kok bisa Nabi Muhammad diburu? Nah, karena pada saat itu Nabi Muhammad yang ditinggalkan oleh paman beliau siapa? Abu Thalib. Nah, tidak lama setelah Abu Thalib wafat, ditinggal juga oleh istri beliau tercinta yaitu Sayyidatina Khadijah. Beliau ditinggal kedua support sistem beliau, sehingga beliau pertama tidak ada yang melindungi, kedua tidak ada yang menyemangati lagi dari secara langsung. Ya, tidak ada yang bisa menenangkan baginda Nabi secara langsung pada saat itu. Sehingga Rasulullah pun diberi hiburan sebenarnya pada saat itu, yaitu dengan diberangkatkan Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj, ya, tidak lama setelah itu Nabi Muhammad mencari suaka kemana-mana. Nah, suaka itu meminta perlindungan karena sudah ditinggal oleh Abu Thalib. Abu Thalib adalah orang yang melindungi Nabi, yang menjamin Nabi, sehingga yang lain tidak berani menyakiti. Nah, pada saat itu baginda Nabi mencari ke Taif. Nah, nanti kalau ke Taif kisahnya beda lagi, kita ceritakan pada saat ke Taif nanti ya. Ke Taif tidak dapat suaka. Lalu akhirnya beliau kembali ke Mekah. Singkat cerita, akhirnya Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah setelah sahabat-sahabatnya sudah berhijrah duluan. Jadi beliau berhijrah itu terakhiran, memastikan bahwasanya yang lain sudah selamat, ya, sudah aman, sehingga beliau sendiri dan beberapa sahabat saja yang tinggal di kota Mekah. Akhirnya turunlah perintah, beliau berangkat. Nah, diburulah beliau. Sayembaranya apa? 100 ekor unta. 100 ekor unta berapa itu kalau diuangkan? Ya, apalagi zaman dulu, ya. Berapa itu kalau diuangkan, ya, 100 ekor unta. Nah, akhirnya pemburu terbaik kota Mekah memburu. Ya, memburu beliau tahu diburu, beliau melewati jalan, ya, melewati jalan yang jarang orang tahu, sehingga beliau mampir di Jabal Sur ini. Bayangkan, padahal ke Madinah nggak perlu naik gunung kan sebenarnya, tinggal lurus saja. Tapi beliau tidak, beliau menyusuri jalan, ya, memastikan semua aman sambil lalu menunggu di Jabal Tur, di Gua Tur. Masya Allah. Padahal Rasulullah sudah berhati-hati ayah bunda, tapi jejak beliau tetap tercium, ya, karena memburu kota Mekah yang tidak seperti memburu sekarang. Dahulu itu sangat ahli mereka, ya, apalagi yang muda-muda, apalagi hadiahnya sangat besar, sehingga terciumlah jejak beliau. Tapi Allah menolong hamba pilihannya, Allah menolong utusannya, ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan
وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Jadi pada saat itu, pada saat Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Jabal Tur, Abu Bakar As-Siddiq gelisah. Dia gelisah. Rasulullah andaikan mereka melihat saja sedikit ke bawah. Ke bawah itu ke bawah karena agak turun sedikit bawahnya ya. Kita pasti akan tamat lah bahasa kasarnya seperti itu. Rasulullah menenangkan sahabatnya. Yaitu ini terkenal sekali ya kalimat ini, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Insyaallah. Bukti Allah bersama beliau adalah Allah menolong Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dengan hal yang sepele sebenarnya ya Bunda. Apa yaitu burung merpati dan laba-laba membuat sarang di mulut bawah. Padahal dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya sarang laba-laba adalah rumah terlemah. Inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Semuanya rumah yang paling lemah ya rumah laba-laba. Kita tiup saja sudah hilang. Justru karena itulah ya, karena logika itu, ketika ada sarang laba-laba, otomatis pikiran kita ada orang masuk tidak di dalam. Tidak ada. Tidak, pasti rusak itu sarang itu. Nah, karena ada itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat. Ada sarang laba-laba, ada sarang burung merpati. Nah, ini juga salah satu cerita kenapa kok burung merpati di sini tidak boleh diburu, dibiarkan ribuan di sini. Kalau di Indonesia sudah jadi lalapan, ya, sudah jadi lalapan. Di sini dibebaskan, Tidak tahu berapa, bukan hama, ya, dibebaskan, benar-benar dibebaskan. Nah, tapi tidak sampai mengganggu yang lain. Nah, seperti itulah kisah Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq ketika bersembunyi di Jabal Tur. Jadi inilah Jabal Tur ayah Bunda. Kalau naik ini gunung 2 jam, 2 jam dan 2 jam jalan kaki. Kalau naik mobil ya 15 menit sudah sampai. Tapi mobil ada naik sana? Sekarang mungkin ada, karena sudah ada jalan. Ya, sekarang ada. Di Jabal Nur satunya juga ada. Ya, kurang lebih seperti itu ya Bunda. Mungkin ada pertanyaan. Setelah ini kita ambil dokumentasi ya, karena kita masih ada destinasi lagi. Ambil dokumentasi buat kenang-kenangan. Baik. Ada pertanyaan mungkin? Ada. Sudah jelas ya? Jelas. Ya, terakhir ya, hikmah yang bisa kita ambil adalah ketika kita diberikan amanah. Semua yang kita punya ini sebenarnya apa? Kayak Bunda, amanah. Kita harus menjaganya. Kita contoh Rasulullah SAW sebagai uswah kita, sebagai contoh kita ya. Beliau menjaga kalimat la ilaha illallah dengan segenap jiwa raga. Dengan segenap jiwa raga. Sebelum beliau berhijrah ini ya Bunda, ketika ditinggal paman beliau Abu Thalib, beliau dilempari. Ketika sholat diberi kotoran, ya, kotoran hewan ternak. Pokoknya benar-benar dilecehkan, fisik maupun mental. Ya, dan tapi beliau tetap tegak lurus. Ya, beliau yakin bahwasanya Allah melindungi. Ya, inna ma'al usri yusra. Ya, setelah kesusahan pasti ada disertai kemudahan. Pada itu ketika ayah bunda terkena kesusahan ya, terkena musibah, jangan khawatir, balik itu ada hal yang kita ya. Wallahu a'lam bissawab. Mari ayah bunda kita dokumentasi bersama di sini. Boleh berbaris ya agar gunungnya terlihat. Mana? Mau mirip di sini. Ya, itu Aman ya? cerita dari kisah Jabal Sur ya teman-teman. Ya, di sini. Oke. Sekian, nantikan perjalanan selanjutnya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.